Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mendemonstrasikan pelaksanaan coaching supervisi akademik yang kali ini saya Iswi Widarti dari SMA Negeri 9 bersama saya Herman dari SMK Negeri 8 Padang dan juga saya Putri Marlini dari SMPN 11 Padang. Kami akan bersama-sama secara berganti-gantian menjadi supervisor, menjadi coach dan coachee dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Herman? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, berdasarkan kesepakatan kita kemarin bahwa pada hari ini Pak Herman akan melaksanakan coaching, ya kan? Baiklah, untuk sebelum melakukan kegiatan coaching, mungkin saya akan menyampaikan dulu mengenai rubrik penilaian pencapaian coaching. Jadi pertama kita harus masuk dulu dengan paradigma berpikir coaching. Ada prinsip-prinsip coaching, yaitu kita kemitraan, terus itu bisa menggali ide, dan juga bisa menyelesaikan permasalahan pada coachee. Nah, begitu juga nanti pada saat coaching ada kompetensi inti yang harus bisa dicapai, yang dikembangkan. Yang pertama itu adalah kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan, kemudian kompetensi memberikan pernyataan yang berbobot. Gitu. Pada saat nanti coaching nanti Pak Herman akan mengembangkan kompetensi yang mana? Mungkin yang bagian kesadaran penuh dulu ya. Kesadaran penuh. Ada lagi kompetensi yang akan dikembangkan lebih spesifik dua hal, kemudian mendengarkan secara aktif ya. Mendengarkan secara aktif. Terus untuk indikator ketercapaian terhadap coaching pada saat coaching nanti apa kira-kira yang ingin Pak Herman peroleh? Artinya nanti saya bisa betul-betul mendengarkan, memfokus pada proses coachingnya, kemudian betul-betul bisa mendengarkan apa yang nanti diberikan oleh coachnya, oleh coachingnya gitu. Itu intinya mungkin yang perlu saya yang perlu saya lihat di diri saya, hal-hal yang sip. Tambah lagi nanti dalam pelaksanaan coaching harus tetap pakai alur Tirta ya Pak Herman ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di awal untuk rubrik penilaian pencapaian pada saat coaching. Silakan Pak Herman melakukan coaching. Semoga apa yang ingin indikator ketercapaian yang nanti bisa tercapai pada saat coaching. Silakan Pak Herman melakukan coaching. Nanti setelah coaching kita akan berdiskusi kembali. Oke, makasih Bu. Oke, mari. Makasih Bu. Oke, selamat siang Ibu Putri. Selamat siang Pak Herman. Ada yang bisa bantu atau ada kabar baik ini? Ini Pak Herman, tapi Pak Herman ada waktu kan? Ada, ini memang kebetulan saya memang lagi tidak ada kelas Bu. Ada yang saya bantu Bu. Iya, maaf ya Pak Herman ya, saya mengganggu waktunya. Saya minta waktu dulu sebentar ya Pak Herman. Mungkin ada curhat lah dari saya sedikit. Kebetulan kan saya baru keluar dari kelas 8B nih Pak Herman ya. Iya. Saya bingung nih Pak Herman. Kelas 8B tahu kan gimana Pak Herman kelasnya. Yang kebetulan kelas 8B itu kan anak-anak siapa yang ngambil mata pelajaran seni tari ya. Bukan seni tari. Seni rupa, jadi kebanyakan laki-laki daripada perempuannya. Jadi ketika saya dalam kelas tuh susah sekali untuk menerangkan pelajaran. Mereka lebih banyak terlalu aktif ya Pak Herman, sampai saya merasa kurang dihargai lagi. Ketika saya berbicara, mereka juga berbicara, bahkan ada yang bergelut dan berjalan dalam kelas itu. Jadi apa yang saya sampaikan tidak tidak sampai kepada mereka yang mau belajar. Itu pun sepertinya lebih dari separuh anak-anak yang seperti itu. Saya bingung. Saya mau cerita nih Kak Herman, mungkin bisa kita berbagi mungkin dari Pak Herman. Oke Bu. Jadi anak kelas 8B Bu ya? Iya, semuanya jagoan semua Bu ya?
Ya jagoan ya. Ya, Mungkin ini- lebih ke kinestetik mereka Ya, ya. energinya banyak Bu ya. Maunya Ibu Putri kayaknya seperti apa sih anak? Iya, ya anak-anak tuh anteng ya, Pak Herman ya, anteng, kemudian duduk. Aktifnya di saat saya menyampaikan ide-ide atau diskusi atau yang bertanya itu maunya aktifnya, bukan aktif saya lagi ngomong mereka malah jalan-jalan atau jingkrak-jingkrak. Nah, itu yang saya maunya begitu. Mereka diam, kemudian mendengarkan lah ketika saya berbicara. Oke Bu. Ini udah pernah dicoba nggak Bu mengatasi anak-anak yang seperti ini? Ya. Artinya ada yang pernah udah Bu Putri coba nggak untuk mengatasi anak-anak? Sebelumnya pernah nih Pak Herman dengan memanggil nama mereka satu-satu. Jadi kalau ada anak yang seperti itu, yang suka jalan, tidak fokus, kemudian suka bergelut, saya biasanya mendekati mereka. Saya berdiri dekat mereka, saya pegang bahunya. Seperti mereka diam. Jadi ketika ini saya lakukan mereka mau, tapi ketika saya lepaskan mereka ulang lagi. Jadi mungkin itu baru saya belum mencari trik-trik bagaimana, belum masih memikirkan nih bagaimana caranya supaya mereka itu fokus. Berarti kalau mereka didekati mereka diam, tapi kalau udah jauh mereka ulang lagi seperti biasa Bu ya. Seperti itu. Sebenarnya ini kemungkinan ada nggak mungkin yang kebayang bagi Ibu untuk mengajak untuk mengatasi ini lagi? Ada nggak kebayang kira-kira seperti apa yang mau Ya Ibu itulah coba saya pikir-pikir juga kan, kebetulan kita kan udah belajar nih Pak Herman, kayak gaya belajar siswa ya sesuai dengan kebutuhan bicara. Siswa itu kan macam-macam, ada yang kinestetik, audio atau visual. Mungkin dari mereka itu banyak yang kinestetik. Nah untuk itu saya cobalah Pak Herman mungkin mengubah gaya belajar saya mungkin, atau metode mengajar saya mungkin lebih ke hal-hal yang membuat mereka bisa menyalurkan keaktifannya mungkin dengan permainan game sepertinya ya Pak Herman, seperti boleh dicoba tuh, ya. coba tuh. Oke, berarti nanti akan dicoba untuk merubah strategi mengajar Bu ya, strategi mengajar ya Bu. Kira-kira kalau ini dilakukan, siapa saja mungkin yang Ibu bisa menjadi membantu Ibu untuk itu sehingga Ya, bisa mungkin ini terlaksana saya lagi. juga akan curhat nanti, berbagi mencari referensi lewat teman-teman saya yang saya jawab ya, yang mungkin yang mereka bisa melakukan metode yang efektif untuk anak-anak yang tipe belajar kinestetik ini. Ya. Mungkin seperti itu saya belajar, kemudian mungkin kalau nak lagi mungkin berkeluh kesah dengan wali kelas, mungkin wali kelas bisa juga mencari solusi, atau guru BK juga bisa, atau mungkin dilakukan pendekatan secara individual ya, atau personal, boleh saya panggil mungkin 4 mata ke mereka yang masalah ini. Tapi saya maunya ini kalau bisa saya cobalah dulu mengganti metode mengajar saya. Berarti kita coba dulu yang baru nanti kalau ada strategi mengajarnya ya. Ya ada solusinya baru nanti ke guru BK atau ke wali kelas atau guru BK-nya seperti itu. Oke, kita coba dulu itu mungkin Bu Putri ya. Mudah-mudahan mujarab apa yang strategi pertama. Nanti berarti Ibu menyebarkan wali kelas juga guru BK berarti Bu Putri ya. Iya, juga mungkin teman sejawat mungkin yang bisa membantu berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman mereka yang sudah menggunakan metode mengajar yang bagus untuk anak-anak yang kinestetik ini. Oke, ini udah bagus, ini nampak gambaran mau apa Ibu. Cuma ini kan perlu kepastian kira-kira kapan Ibu akan melakukan gambaran Ibu melakukan ini. Ya rencananya saya mulailah minggu depan, mungkin saya lakukan merancang lah dulu, mencari metode-metode kira-kira yang sesuai lah untuk mereka. Mungkin butuh waktu karena ini hari Senin ya Pak. Nah, saya coba dulu dalam minggu ini saya gali dulu informasi dari berbagai referensi atau dari pengalaman guru sejawat. Mungkin insya Allah minggu depan saya coba praktekkan. Itu aja dulu. Berapa lama kira-kira bisa nanti kita evaluasi lagi Pak? Untuk mengukur keberhasilan itu kan memang agak lama ya, tidak mungkin anak itu langsung berubah ya. Kita coba 2 minggu atau 3 minggu ini. Oke, 2 minggu 3 minggu coba hasilnya Bu. Oke, nah ini kan udah nampak dengan perlengkapan apa yang mau lakukan. Cuma
untuk bisa memastikan bahwa ibu melakukan itu, kontrolnya gimana ibu? Bagaimana indikatornya? Artinya ibu mengatakan bahwa ini sudah berhasil atau gimana? Bagaimana caranya? Tentu anak itu terlihat dari pengamatan kita ya Pak Herman ya. Anak itu sudah fokus belajar, kemudian tidak ada lagi yang aktif untuk hal-hal yang tidak perlu seperti berlari, berjalan atau bergelut lah. Mereka fokus, tentu mereka ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tentu dengan ikutnya mereka, harapan kita kan nilainya bagus. Oke. Itu nampak gambaran, udah nampak ya apa yang dikerjakan step-step kita Bu Putri ya. Oke Bu Putri, kayaknya memang curhat aja Ibu ya. Artinya sebenarnya Ibu sudah punya gambaran katanya Bu ya. Cuma mungkin memastikan aja Bu ya. Kadang-kadang kita akan perlu juga teman untuk menguatkan apa yang menjadi solusi atau gambaran kita ini. Kadang kalau sendiri agak ragu-ragu juga untuk melangkah ke Pak Herman. Takutnya begini, takutnya begitu. Kira-kira mungkin menurut Pak Herman gimana kalau saya melakukan itu gitu. Oke, tidak apa-apa sekali cukup sih Bu. Artinya lakukan gambaran strategi yang lakukan, waktunya kapan, kontrol juga ada. Udah bagus ya Bu. Oke Bu Putri, ada lagi mungkin kita lakukan? Mungkin itu aja Pak Herman. Udah. Atau ada lagi yang rasanya plong ya Pak Herman ya. Saya sudah sudah nampak gambaran solusi dari permasalahan saya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau kita sampaikan? Itu aja Pak Herman. Makasih ya Pak Herman. Oke, terima kasih. Baiklah Pak Herman, tadi Pak Herman sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Putri. Bagaimana pelaksanaan coaching tadi menurut Pak Herman? Indikator ketercapaian Pak Herman tadi? Alhamdulillah kayaknya apa yang direncanakan dari awal nampaknya sudah terlaksana Bu Ismi. Jadi dari awal kita udah nampak bahwa yang sebenarnya Ibu Putri itu sudah punya gambaran yang mau dikerjakannya. Jadi kan saya lebih pada mendorong atau mendengarkan apa yang beliau mau lakukan. Secara umum kayaknya sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Langsung saja Pak Herman, tadi kan saya sudah ikut mengamati juga bagaimana pelaksanaan coaching yang sudah Pak Herman lakukan. Kita bahas sedikit mengenai pencapaian coaching Pak Herman. Tadi mengenai prinsip coaching, Pak Herman sudah melakukan, tadi sudah ada kemitraan, berarti sudah setara antara tidak ada jarak lah antara Pak Herman sama Bu Coach dengan coachingnya gitu. Begitu juga Pak Herman tadi juga sudah menggali ide-ide dari coaching gitu ya. Sehingga coaching sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya dan melihat kompetensi yang mau Pak Herman kembangkan tadi itu adalah tadi kalau nggak salah apa yang Pak Herman kembangkan mendengarkan itu ya, mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh. Oke, sip. Kayaknya itu sudah bisa tergali kayaknya seperti itu. Dan begitu juga pada saat percakapan coachingnya, Pak Herman sudah menggunakan alur tirta. Sepertinya kegiatan coaching ini sudah berhasil dan semoga nanti ke depannya Pak Herman bisa melakukan kegiatan coaching pada rekan-rekan sejawat Pak Herman lebih baik lagi dari ini. Terima kasih Bu. Berarti kayaknya ini sudah bisa saya lakukan lagi ke kawan-kawan yang lain Bu ya. Oke, sip. Gitu saja Pak Herman, terima kasih. Terima kasih Bu Ismi. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Pak Herman. Oke, sesuai dengan kesepakatan kemarin, hari ini Ibu Putri mau melaksanakan coaching dengan salah satu rekan kita, itu menggunakan keterampilan Tita yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Oke Bu. Kita untuk nanti pelaksanaan coachingnya kita pakai penilaian Bu ya. Ya, pakai rubrik penilaian nanti supaya kita bisa nanti hal-hal yang perlu diperbaiki kita perbaiki Bu ya. Oke Pak. Nanti akan ada mudah-mudahan nilainya baik, tapi nanti otomatis kita mau refleksi dulu apakah nilainya cukup baik, apakah baik atau sudah sangat baik. Oke Bu. Kemudian ini yang mau Ibu latih dalam coaching ini apa sekarang Ibu? Nah, rencananya yang mau saya akan kembangkan itu sesuai dengan paradigma
kompetensi inti ya Pak Irman, mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian memberi pertanyaan berbobot. Oke, ini kan 3 nih kita katakan beberapa keterampilan yang mau dikembangkan Ibu. Yang mana yang mau menjadi fokus Ibu? Mungkin saya perlu yang pertama aja deh dulu ya Pak Irman ya, mengembangkan kehadiran penuh. Oke, mengandalkan kehadiran penuh. Oke, Ibu, dari 3 kompetensi ini Ibu mau melakukan yang nomor 3-nya nomor 1 ya, sorry. Ya, kehadiran penuh. Oke. Sekarang ini sudah kita rencanakan Bu, sudah kita catat apa yang mau kita lakukan. Sekarang kapan Ibu mau coaching dengan coach Ibu deh? Nah, rencananya siang nanti ya Pak Irman ya. Siang ini ya? Iya. Nanti berarti siang ini jam berapa kira-kira? Jadi saya bisa meluangkan waktu untuk hadir di sana sebagai pengamat ya. Jam 13.30 ya Pak. 1:30 ya. Nanti kita siap makan Bu ya. Oke Bu. Habis nanti coaching kita akan refleksi seperti kita awal tadi. Kita akan ada refleksi Bu untuk untuk melihat sejauh mana perkembangan atau proses coaching ini sudah berhasil atau belumnya. Ya Bu ya. Oke. Ini ada lagi yang dari proses ini yang mau dibicarakan Ibu Putri? Ya, mungkin itu aja ya. Jadwal kita udah clear ya. Yang 330 ruangan mana itu? Jangan Bu. Ya, ruang kelas 8A saja Pak nanti. Di ruang kelas 8A juga. Oh Bu, kalau begitu kita nanti jam 13.30 di ruang 8A. Oke Bu ya. Clear ya. Deal Bu ya. Ya. Oke. Oke, Pak Irman. Oke. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Bu Iswi. Iya, apa kabar Bu Putri? Alhamdulillah baik. Bu Iswi apa kabarnya? Ada sih yang ingin saya bicarakan. Kalau Bu Putri ada waktu, boleh kita berbincang Bu Putri. Oh iya, boleh. Kebetulan saya ada waktu luang nih Bu Iswi. Oke, saya lagi ada jam kosong nih. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Putri. Begini Bu Putri, saya ada masalah. Kan kemarin anak baru UTS, ujian tengah semester, dan saya sudah koreksi hasil ujian tengah semesternya. Tahu-tahu Bu Putri dalam satu kelas itu hanya 20 anak aja yang tuntas, sedang masih ada 10 anak lagi yang tidak tuntas. Nilainya masih di bawah 80. Aduh, saya kecewa banget itu. Saya takutnya nanti orang tuanya kecewa karena hasil belajar anaknya rendah. Terus saya jadi ditegur kepala sekolah pula gara-gara masih banyak anak yang belum tuntas pada mapel saya. Itu yang saya khawatirkan tuh Bu Putri. Berarti berapa orang tadi siswanya Bu? Saya di kelas itu ada 36 yang tuntas baru 20 orang. 20. Jadi Ibu Iswi inginnya anak-anak tuh bisa tuntas semua dalam semua 100% pelajaran ya. itu 100%, ataupun kalau tidak paling ada 5 atau sekitar sangat sedikit aja gitu yang tidak tuntas. Tahunya masih banyak anak yang tidak jadi, tuntas. Jadi Bu Iswi di sini mengeluhkan siswanya banyak yang tidak tuntas. Nah, mungkin sekitar 50% ya. Atau 60%. Ya, sekitar itulah. Nah, jadi maunya Bu Iswi agar anak-anaknya itu bisa tuntas 100% semua. Iya, betul. Kira-kira sebelumnya udah ada nggak usaha dari Ibu Iswi mungkin supaya anak-anak itu bisa tuntas semuanya? Ya begini Bu Putri, sebelumnya saya melakukan asesmen ini, asesmen biasa saja di penilaian hariannya. Tapi di UTS ini saya baru cobakan asesmen dengan cara baru, yaitu dengan asesmen yang literasi dan numerasi. Mungkin melihat soal seperti itu anak menjadi bingung ya, atau tidak terbiasa. Itu kayaknya menjadi permasalahan bagi anak itu dalam mengerjakan soal. Jadi soalnya tidak seperti biasa lagi. Tidak seperti biasa. Karena memang kita di sekolah ini di kurikulum sudah yang menuntut kita untuk jadi soal itu dalam bentuk literasi dan numerasi. Nah, kira-kira ada enggak solusi lain dari Bu Iswi? Sudah tergambarkah kira-kira bagaimana cara supaya meningkatkan nilai belajar anak-anak tersebut supaya mereka bisa tuntas 100% seperti yang Ibu Iswi inginkan?
Ya itu tadi, karena saya melihatnya ini baru saya lakukan pada saat ujian tengah semester, berarti mungkin salah saya, seharusnya soal seperti ini sudah saya cobakan waktu penilaian harian di pada saat kegiatan pembelajarannya gitu. Jadi anak sudah terbiasa, misalnya ada wacana, dia sudah bisa menganalisis wacananya, ataupun kalau ada data atau grafik, mereka sudah bisa menganalisisnya gitu dari kegiatan pembelajaran itu. Tapi ya kemarin itu belum pernah saya lakukan, tiba-tiba saya cobakan itu di ujian tengah semester. Mungkin itu anak yang menjadi bingung. Ya, jadi solusinya mungkin di Bu Iswi bisa terapkan nanti ya soal-soal atau membiasakan anak, melatih anak dengan menggunakan soal yang literasi dan numerasi. Kira-kira mungkin ada solusi lain dari Bu Iswi? Saya juga nanti akan membuat RPP, rancangan pembelajarannya, udah rancangan pembelajaran yang berbasis literasi numerasi juga. Soalnya nggak mungkin anak itu bisa ngerjakan soal kalau kegiatan pembelajarannya tidak berbasis literasi numerasi juga. Kayaknya harus dari awal pembelajarannya yang harus dicobakan dengan cara seperti itu. Oh iya, benar juga ya Bu Iswi ya. Berarti kita biasakanlah anak-anak kita itu supaya dengan soal-soal literasi dan numerasi juga diterapkan dalam pembelajaran juga menggunakan literasi dan numerasi. Nah, kira-kira ada solusi lain selain itu dulu? Kayaknya belum ada. Wah, cukup dulu kita coba dulu ya, Iya, Bu Iswi ya. Kira-kira kapan Bu Iswi mau melakukan solusi tersebut? Secepatnya Bu Putri, mungkin solusi yang pertama saya akan melakukan karena memberi remedial dulu kali ya, karena nilainya memang kecil-kecil kan, jadi ya saya remedial dulu, mungkin setelah itu di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya di pembelajaran baru saya akan menerapkan yang cara seperti itu tadi. Kita coba dulu anak-anak itu, kita kasih remedial dengan menggunakan soal yang literasi sama nyerupai seperti itu, baru di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya dengan materi baru saya cobakanlah dengan rencana pembelajaran. Kira berapa lama waktunya untuk mencapai 1 minggu mungkin ya. 1 minggu. Saya coba dulu lah ya. Cukup 1 minggu Bu Iswi? Nah itu dia, saya juga masih bingung, mungkin saya harus bertanya kali ya, bertanya dulu pada rekan sejawat yang sudah pernah menerapkan ini. Mungkin ada langkah-langkah apa yang dia sudah buat gitu sehingga saya bisa mencontoh dari rekan sejawat itu. Akan saya tanya dulu dengan sama teman. Mungkin waktu 1 minggu mungkin terlalu cepat ya, Bu Iswi ya. Nah mungkin 2 minggu atau 3 2 minggu atau 3 minggu ya, yang lebih supaya lebih terbiasa mereka. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa Ibu Iswi ajak untuk mencapai komitmen tersebut? Oke, pertama anaknya dulu, peserta didik, dia harus berkomitmen dulu untuk serius dalam ikut pembelajaran gitu, apalagi dalam mengerjakan soal-soal tadi, dan dia mau remedi. Takutnya saya udah mau menyelenggarakan remedi, soalnya anaknya nggak mau gitu ya. Ya itu dulu pertama kepada siswanya dulu. Yang kedua, yaitu tadi saya mau mendapatkan referensi lah dari rekan sejawat yang sudah pernah menerapkan ini gitu. Mungkin saya dapat contoh gitu dari teman sejawat tentang pembelajaran yang berbasis literasi numerasi ini Bu Putri. Nah, kira-kira mungkin ada hal lain lagi Bu yang Bu Iswi mau sampaikan? Iya itu tadi saya khawatir kalau anak ini kan kalau UTS pakai rapotnya nilai murni. Saya khawatir nanti orang tuanya komplain malah sama saya. Saya takut pula dikomplain sama orang tua gitu ya. Nah mungkin saya akan nanti begitu ada orang tua yang komplain, saya akan menjelaskan lah bahwa ada kesalahan saya waktu kegiatan pembelajaran, saya nggak mengajarkan pembelajaran literasi numerasi langsung ke soal. Mudah-mudahan atau harapan kita orang tua ini juga mengerti ya Bu Iswi ya. Itu harapannya Bu Putri. Ada lagi kira-kira yang mau Bu Iswi sampaikan? Kayaknya tidak ada lagi deh Bu Putri. Oke Bu Iswi, tadi dari permasalahan Bu Iswi tadi sudah bisa kita Bu Iswi cari solusinya. Yang pertama dengan mengadakan remedial terlebih dahulu, kemudian yang kedua melakukan atau melatih anak-anak supaya bisa mengerjakan terbiasa dengan mengasih soal-soal yang berbentuk literasi dan numerasi. Nah, kemudian gimana rasanya perasaan Bu Iswi hari ini? Alhamdulillah Bu Putri, setelah berbincang sama Bu Putri jadi lega gitu. Saya tahu penyebab saya apa gitu, dan saya pun sudah bisa menemukan solusinya seperti apa Bu Putri. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah senang hati saya nih Bu Putri.
Jadi mudah-mudahan harapan kita betul-betul ke anak didik kita supaya anak didik kita ini berhasil lah semuanya. Oke, Itu sip. seperti yang menjadi harapan kita. Oke, Oke, sip. Bu Iswi. Oke, terima kasih banyak ya Bu Putri Iya, atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum Bu Iswi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baiklah Bu Putri. Tadi kan sudah melakukan itu ya, coaching dengan Ibu Iswi ya. Ya, dengan Ibu Iswi. Kira-kira menurut Ibu bagaimana hasilnya? Alhamdulillah tadi Pak, coachingnya merasa lega atau senang dengan adanya kita tadi saling berbagi. Jadi coaching sudah menemukan tadi solusi dari permasalahan coachingnya. Oke Bu. Oke, kalau itu memang berarti sudah tujuan coaching itu sudah berhasil Bu Putri ya. Cuma ya, kita juga perlu refleksi juga Bu Putri ya, apa yang sudah terjadi tadi, apa mungkin yang perlu diperbaiki atau memang sudah seperti yang seharusnya Ibu Putri ya. Oke, yang pertama kira-kira apa yang sudah Ibu Putri lakukan untuk mencapai indikator awal kita, yaitu mengenai kehadiran penuh Ibu Putri dalam suasana coaching tadi, kira-kira menurut Ya, alhamdulillah selama melakukan proses coaching saya fokus kepada coaching saya, pikiran saya, kemudian badan saya, kemudian saya juga mendengarkan dengan aktif dari apa yang disampaikan oleh coaching saya tadi. Oke, kalau begitu sudah saya lihat betul ya, Bu Putri sudah melihat bagaimana memang betul Bu Putri sudah dalam bentuk memang terhadir betul dengan Bu Iswi tadi, mendengarkan apa masalahnya, kemudian apa yang sudah dia lakukan dan apa yang mau dilakukan lagi untuk selanjutnya. Sekarang serta memang nampaknya sudah bagus ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menjurus bagaimana menggali apa yang mau dilakukan oleh Ibu Iswi selanjutnya. Oke, itu dulu Ibu Putri. Nah, untuk selanjutnya kan sudah nampak nih gambaran sudah terlihat ini apa yang dilakukan sudah cukup berhasil. Kira-kira untuk kedepannya ini kan sudah cukup berhasil nih Bapak Ibu Putri melakukan coachingnya untuk kehadiran penuh. Kita kan kenal tadi ya kehadiran penuh Bu Putri ya. Kira-kira kedepannya apa yang Ibu mau tampilkan sehingga ini bisa lebih berkembang lagi gitu? Nah, mungkin saya perlu banyak latihan lagi ya Pak Herman ya. Mungkin perlu saya praktekkan nanti dengan teman sejawat saya atau mungkin menggali lagi referensi yang ada atau informasi yang apapun yang mengenai yang bisa saya kembangkan untuk mengembangkan kehadiran penuh ini. Mungkin itu saja Pak Herman. Oke, berarti sudah nampak gambarnya Ibu. Ada mungkin belajar sendiri, mencari literasi, kemudian nanti akan berbagi dengan Mas Jawat Bu Putri ya. Oke, bagus sudah Bu Putri. Sekarang kapan mungkin Ibu akan mulai mencari referensi ya atau literasi di itu? sini ya Pak Herman Secepatnya karena dalam minggu ini atau minggu depan lah paling lambat. Nanti minggu depan kita udah nampak literasi itu mungkin kalau perlu kita bicarakan lagi Bu ya. Kalau sudah ada dan akan ketemu literasinya, kemudian udah kita bicara juga dengan teman sejawat, kira-kira kapan lagi akan Ibu Putri melakukan coaching lagi? Kira-kira minggu depan lah ya Pak Herman ya. Minggu setelah depan, saya menemukan nggak terlalu cepat. referensi melatih. Nah, kapan melakukan atau coachingnya? Minggu kedua habis ini ya Pak Herman ya. Berarti 2 minggu lagi Bu ya? 2 minggu lagi, oke Bu. Oke, berarti 2 minggu paling lama ya Bu ya. Kita kan mau lihat lagi apakah memang literasi sama teman sejawat ini sudah memang betul-betul sudah lebih baik lagi ya hasil coaching kita. Oke lah Ibu, kalau seperti itu kita ketemu 1 atau 2 minggu lagi Bu Putri ya. Iya, terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Iswi. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini saya Bu Putri. Iya. Kita tahu sebelumnya kita udah ada rencana ya untuk hari ini kita melakukan pra-observasi ya Bu Iswi ya. Sebelum saya hari ini kan jadi supervisor ya Bu Iswi. Tentu sebelum
Bu Iswi nanti melakukan coaching, nah saya juga akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching kita ya. Jadi nanti pastikan Bu Iswi melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian menggali ide kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Selain itu juga OSB harus menguasai kompetensi inti seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga teknik coaching nanti juga disesuaikan dengan alur kita. Ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di situ, Bu Iswi? Itu rubrik nilai kita. Mungkin bisa jadi nilainya baik atau sangat baik atau cukup ya, Bu Iswi ya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Iswi kembangkan untuk pertemuan kali ini? Mungkin ada dua, Bu Putri. Ya. Yang pertama saya kompetensi kehadiran penuh. Ya. Saya bisa nggak kehadiran penuh untuk sama-sama dengan coach menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, pertanyaan berbobot mungkin. Apakah nanti saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya nanti, Ya. Putri. Dari kedua kompetensi tadi, kira-kira yang mana yang lebih pengen Bu Iswi itu kembangkan? Yang pertama tuh, Ya, Putri, berarti kehadiran penuh dulu. kehadiran Saya penuh. harus Ya, nanti jadi di kehadiran penuh itu kan nampak nanti fokusnya, pikiran, atau badannya semuanya betul-betul ada di saat terkonsentrasi di sana, ya. coaching tersebut. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Iswi inginkan itu seperti apa? Saya inginnya nanti setelah saya coaching, berbicara dengan coach saya nanti, dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga dia bisa kalaupun dia ada permasalahan nanti yang muncul adalah solusi-solusi yang terbaik yang dikeluarkan oleh coach itu nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Ibu Iswi nanti bisa mengembangkan atau menggali potensi atau ide-ide untuk untuk mencari solusi dari permasalahan dari coach tersebut. Ya, Oke, amin. Bu Iswi, Semoga bisa mungkin biasanya kapan ini Bu Iswi mau melakukan coaching? Saya sudah janji sama beliau, kayak 1 jam lagi lah kami bisa bertemu nanti, karena dia masih ngajar kalau nggak salah. Oh iya, ya, saya tunggu nanti jam segitu ya Bu Iswi. Oke, sip. Nanti kalau sudah saya kabari lagi. Iya. Nanti saya kabari pada saat saya bertemu sama Oke, coach Bu saya. Iswi. Oke, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iswi. Waalaikumsalam Pak Herman. Ada waktu sebentar Ibu Iswi. Saya juga ingin sekali berbincang sama Pak Herman. Ini Bu, saya udah 2 hari ini sebenarnya ingin ketemu dengan Ibu, tapi nampaknya Ibu belum punya waktu yang pas. Iya. Tapi kebetulan tadi nampak Ibu Iswi sendiri, saya masuk. Boleh saya bikin sedikit bertukar pikiran dengan Bu Iswi, boleh? Boleh, senang hati sekali saya Pak Herman bisa berbincang-bincang sama Pak Herman pada saat ini. Kira-kira ada apa yang Pak Herman harapkan setelah berbincang sama saya nanti? Ini sebenarnya ini saya punya masalah ini Bu, dengan anak-anak 11 TKJ 2. Anak-anak saya ini sering kali molor kalau ngumpulin tugas Bu. Nah kira-kira jadi akhirnya nanti ketika mau lanjut ke materi selanjutnya saya jadi lambat lagi, jadi kadang seminggu 2 minggu agak telat kita masuknya materi selanjutnya. Itu ya yang masalah yang saya hadapi ini kan. Yang anak 11 TKJ 2 ada lebih separuh mereka yang telat ini mengumpulkan tugasnya. Mengumpulkan tugas begitu ya Pak Herman ya. Oke deh, semoga nanti dari pembicaraan kita bisa menemukan solusi lah bagaimana si anak ini nanti bisa mengumpulkan tugas tepat waktu gitu ya Pak Herman. Itu harapan dari perbincangan kita ini kan ya Pak Herman ya. Kalau melihat permasalahan yang sudah Pak Herman sampaikan tadi, apakah Pak Herman udah pernah menelusuri penyebab anak jadi lambat mengumpulkan tugas? Sebenarnya kebanyakan dari mereka kayaknya kurang percaya diri. Jadi mereka menunggu kawan yang selesaikan tugas,
baru nanti mereka mengerjakan tugas sehingga mungkin mencocokkan dengan yang sudah mereka pikirkan. Tapi akibatnya ya lambat, karena kan mereka saling menunggu jadinya. Itu penyebab utamanya, Bu. Oh, itu udah Pak Herman ketahui ya. Iya. Adakah upaya yang Pak Herman udah pernah lakukan sebelumnya gitu untuk mengatasi permasalahan ini? Sebenarnya sudah, Bu. Artinya kita kan sudah punya kesepakatan kelas awalnya, Bu, bahwa tiap kali kita masuk, anak-anak itu selalu saya ingatkan bahwa salah satu bentuk kesepakatan kelas kita itu adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, sip. Tiap diingatkan, minggu pertama kita buat kesepakatan kelas kayaknya mereka agak ada ya presentasi yang mengumpulkan tugas tepat waktu itu agak lumayan. Tapi 2 minggu, 3 minggu ke depannya mulai berkurang. Jadi sekarang itu antara 40-50% anak itu nunggu kawannya dulu selesai tugasnya sekarang kondisinya. Upaya kemarin ada berhasil tapi sekitar 40-50% gitu ya Pak Herman ya. Kalau yang sekarang apa udah ada menurut saya Pak Herman punya rencana gitu bagaimana mengatasi permasalahan ini? Ini sebenarnya saya mau coba ini, Bu. Cuma saya takut ini kayak melanggar etika kita sebagai guru. Jadi kayak saya mau semacam konsekuensi ini. Jadi anak-anak ini yang lambat mengerjakan tugas itu saya tidak berikan materi untuk selanjutnya. Saya kayak gini, gitu ya, materinya. Karena rata-rata kan tugas mata pelajaran kan mata pelajaran prakteknya, Bu. Jadi kalau anak tidak mengerjakan tugasnya ini dulu, mereka belum saya berikan dulu praktek untuk praktek gitu. itu yang saya cobakan. Jadi prasyarat berarti ya Pak. Jadi tapi menurut Ibu boleh nggak ini dilakukan? Kalau menurut saya bagus juga sih Pak, itu jadi prasyarat. Jadi sebelum dia melakukan praktek dia harus menyelesaikan dulu tugas-tugasnya gitu. Karena bagaimana dia mengerjakan praktek kalau dia belum memahami gitu isi tugas-tugas itu, kayaknya seperti itu kan. Ini enggak istilahnya tidak merebut hak anak kita ini untuk belajar kayak menurut Bu Isi. Berarti kita akan mengasah tanggung jawab dulu kepada mereka tuh kayaknya tuh kalau dengan rencana Pak Herman tadi sepertinya kan. Bu. Ada rencana lain yang Pak Herman ingin kembangkan lagi Pak Herman? Kalau memang konsekuensi ini belum juga istilahnya menyelesaikan masalah, saya akan coba nanti komunikasi dengan ini dengan wali kelas sama guru BK. Mungkin ya kita kan belum menelusuri apakah di pelajaran lain mereka juga seperti ini. Apakah ini sudah menjadi kebiasaan mereka atau enggak? Itu mungkin yang akan lakukan selanjutnya, Bu. Kalau ini enggak jalan, Bu. Atau ada pendampingan juga kali sama anaknya, mungkin ada masalah kali apa dia? Itu makanya saya mungkin akan komunikasi nanti dengan Ibu Walasnya sama guru BK-nya mungkin, Bu. Tapi saya coba dulu yang ini, saya rencananya, Bu. Saya cobakan dulu yang pakai konsekuensi tadi, ini. Jadi prasyarat gitu prasyarat untuk melakukan praktek ya gitu ya Pak Herman ya. Oke, kalau untuk rencana seperti itu tadi dukungan dari mana? Dari siapa gitu kira Pak Herman? Yang jelas otomatis kan anaknya perlu tahu bahwa kita sudah punya kesempatan kelas. Kemudian otomatis kita bekerjasama juga dengan wali kelasnya. Dan terutama mungkin guru BK nanti kalau memang yang rencana pertama awal saya itu tidak jalan, Bu. Oke. Mulai kapan tuh mau Pak Herman terapkan? Karena ini memang sudah banyak materi saya yang istilahnya molor, Ibu. Minggu depan saya udah mulai melanjutkannya kan perputarannya kan saya masuk hari Kamis nih, Bu. Mungkin mulai hari Rabu saya akan mulai ingatkan lagi anak itu bahwa untuk mau masuk hari Kamis kita praktek mereka harus sudah materi besarnya sudah selesai. Oke, sip. Itu kayaknya bagus tuh rencana Pak Herman itu tadi. Kira-kira ada lagi rencana lain yang mau Pak Herman ini lakukan? Ya mungkin itu dulu stepnya pertamanya untuk kita mau pakai eksekusi, yang kemudian mungkin kita kerjasama dengan guru dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya kalau. Oke, sip. Satu lagi untuk menjalani ini kira-kira komitmen Pak Herman apa gitu dalam menjalankan konsekuensi tadi prasyarat tadi? Saya akan mungkin evaluasinya per minggu. Mungkin saya akan coba 2 atau 3 minggu. Misalnya kan minggu sekarang presentasinya kalau misalkan kan saya coba ini kan, saya minta Rabunya saya minta mereka itu untuk memastikan bahwa mereka sudah tugas awalnya sudah selesai untuk bisa masuk praktek. Kalau misalkan presentasinya ini di atas 80%,
nanti ini saya bisa lanjutkan lagi, saya lanjutkan minggu depannya lagi. Mungkin per minggu kita akan mencoba 2 atau 3 minggu. Gitu. Kalau 2-3 minggu ini tidak jalan juga, berarti memang saya harus menghubungi wali kelas sama guru BK. Jadi pertama Pak Herman kontrol dulu ya Iya. tugas-tugasnya selama per minggu. Gitu. Ada lagi Pak Herman kira-kira yang bisa kita bicarakan atau yang mau dikembangkan? Itu memang Ibu, saya ini kayak bingung ya, baik ini boleh yang melakukan terhadap anaknya. Misalnya kan molor-molor terus saya kayak sudah cukup itu mungkin yang bisa saya yang. Bagaimana perasaan Pak Herman sekarang? Apa dari yang sudah rencana yang Pak Herman sudah Ya dari kembangkan awal tadi? ya sudah nampak ya bahwa gambaran bahwa yang ke depan nih yang saya lakukan itu memang bisa. Alhamdulillah udah agak pulang nih Bu. Mudah-mudahan rencana saya bisa Alhamdulillah berhasil. lah ya. Semoga apa yang direncanakan sama Pak Herman tadi bisa terlaksana dan siswa Pak Herman tadi yang lambat mengerjakan tugas akhirnya jadi termotivasi dia karena dia nggak akan bisa ikut kegiatan selanjutnya kalau tugas itu belum selesai. Mungkin itu saja kayaknya Pak Herman. Ya, makasih Bu. Udah ini mau mendengarkan curhat saya yang berbagi Bu ya. Saya terima kasih juga Pak Herman mau berbicara sama saya. Terima kasih juga sudah bagi waktu Bu. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Herman. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Bu Iswi. Waalaikumsalam Bu Putri. Gimana perasaannya nih Bu Iswi? Alhamdulillah Bu Putri, saya merasa lega tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Herman yang ada permasalahan dan alhamdulillah dari pembicaraan kami tadi udah muncul solusi sehingga Pak Herman merasa lega gitu. Permasalahannya bisa diatasi seperti itu Bu. Masya Allah, sudah nampak tergambar sama Ibu Iswi tadi ya. Iya. Apa yang Ibu Iswi sampaikan, gambarkan tadi di pertemuan pas coaching tadi, memang betul-betul sudah menampakkan ini bahwa Bu Iswi itu sudah melakukan prinsip coaching ya. Yang pertama, Ibu Iswi sudah melakukan prinsip kemitraan di mana tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, jadi setara ya. Kemudian tadi Ibu Iswi sudah tampak menggali ide kreatif dari Koci tadi, kemudian sehingga Koci tadi bisa menyampaikan atau mengeluarkan solusi bagi permasalahannya. Cuma Bu Iswi tadi hanya menuntun ya. Betul. Kemudian Koci juga nampak Bu Iswi juga nampak memaksimalkan potensi dari Koci tadi, dan juga dari alur percakapan Ibu Iswi tadi sudah tergambar bahwa percakapan Ibu Iswi itu menggambarkan alur percakapan Tirta. Kemudian nampak di situ apa tujuan dari pembicaraannya, kemudian bagaimana Bu Iswi bisa mengidentifikasi masalah dengan Koci, kemudian juga Koci di situ juga bisa Ibu Iswi apakan rencananya bagaimana untuk kedepannya serta tanggung jawab atau komitmen dari Koci tersebut. Nah, kemudian di situ juga sudah tergambar ya. Tadi harapan kita kan indikator ketercapaian kompetisi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu kan tadi tampak situ di kehadiran penuh. Sudah saya lihat tergambar dari bahasa tubuhnya, pikirannya, bahwa Bu Iswi itu fokus kepada apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan Koci. Nah, kira-kira mungkin ada yang perlu. Terima kasih Bu Putri atas masukan tadi yang sudah Bu Putri sampaikan mengenai penilaian terhadap kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi. Nah, semoga masukan dari Bu Putri sampaikan tadi bisa saya jadi pegangan untuk saya melakukan coaching berikutnya lagi. Gitu. Mudah-mudahan ya Bu Iswi ya. Ya, mungkin ada lagi yang perlu Bu Iswi tingkatkan dari apa yang sudah. Mungkin satu lagi yang mau pertimbangan itu adalah pernyataan berbobot. Mungkin saya pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya agak kurang menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu kepada coach saya tadi. Iya, kira-kira bagaimana upaya Bu Iswi untuk meningkatkan? Saya akan baca beberapa referensi lah mengenai kegiatan coaching. Mungkin dari situ akan tergali dari saya kemampuan untuk banyak bertanya pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oke, jadi
apanya tindak lanjutnya adalah Bu Iswi nanti akan mencari berbagai referensi nanti untuk bisa melatih diri Iya, supaya betul. bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, gitu, Bu Mungkin Putri. ada lagi Bu Iswi? Kayaknya itu aja dulu Bu Putri. Iya, jadi kita tunggu nanti untuk pertemuan selanjutnya lagi Oke, Bu sip. Iswi. Makasih banyak, Bu dengan Putri. dengan apa namanya? Dengan Coaching yang lain, kegiatan coaching Iya, yang ya, lain. dan coaching yang lain, kemudian lebih bagus lagi di hari Oke, ini. sip. Semoga ya Bu Putri, Iya. dari masukan Bu Putri tadi bisa mengembangkan potensi saya juga dalam terampil bercoaching nantinya gitu. Ya, ada lagi Bu Iswi? Udah, seperti Kalau itu sampai saja. jumpa di Oke, pertemuan sip. berikutnya. Makasih Terima banyak, kasih, Bu Putri. Iya, sama-sama Ibu Oke. Iswi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.